Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang mulia dan yang sama-sama kita hormati serta selalu kita doakan para alim, para kiai, para tuan-tuan guru, para hujjaj, para orang tua, tokoh masyarakat, wabil khusus keluarga besar almarhum wal maghfurlah Kiai Haji Ahmad Zainal Arifin, yang sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Ustadz Haji Abdullah Al-Mukarram Ustadz Ahmad Jayadi, yang sama kita hormati Bapak Bambang S, Ketua RT 005 RW 011, yang sama kita hormati Bapak Jaki, Ketua RW 011, Al-Mukarram Bapak Medi LMK RW 11, yang terhormat Bapak Haji Sayuti, Bapak Muhammad Talib, Bapak Sofian, Bapak Ali Sodikin, Bapak Marcelan, dan Bapak Yasin, dan seluruh hadirin yang begitu banyak hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah diutus oleh Allah agar bisa kita jadikan sebagai contoh untuk kita di dalam setiap kehidupan. Allah berfirman dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang utusan, kata Allah, dari bangsa kalian, yaitu adalah manusia. Kenapa yang Allah jadikan contoh sebagai kita, untuk kita adalah Rasulullah? Karena kita manusia, Rasulullah juga manusia. Kalau kita nyontoh malaikat, nggak bakalan bisa kita nyontohnya. Wal malakul ladzi bila abin wa la aqlala syurba wala naumalahum. Malaikat nggak punya bapak, nggak punya emak, nggak makan, nggak minum, nggak tidur. Tapi kita manusia, kita punya bapak, kita punya emak, kita makan, kita minum, kita tidur. Makanya kita nggak bisa meniru dan mencontoh malaikat. Maka Allah jadikan Rasulullah sebagai contoh untuk kita umatnya. Ayatnya ada dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Saya nggak pakai bacain lagi ayatnya, karena terkenal orang-orang di Al-Baidah itu kerjaannya tiap hari paling demen sama ngebolak-balik Quran. Ini orang sini nih, paling demen. Muka-mukanya saya lihat, muka-muka penghafal Quran semuanya nih. Muka-muka calon-calon penghuni sorga. Sampai anak-anak yang hadir juga saya lihat mukanya
Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Inna a'tainakal kautsar. Lam yalid wa lam yulad. Malikin nas. Ya Allah, alhamdulillah. Anak-anak soleh semuanya. Penghafal Quran. Belum sampai semenit saya tes 4 surat hafal semua. Luar biasa, alhamdulillah. Ini dari muka-mukanya bukan cuma Quran doang, kayaknya dia bahasa Arabnya juga jago-jago nih. Ayo coba terusin. Babun pintu, hajarun batu, hidaun sepatu, wahidun satu. Ya Allah, alhamdulillah. Qurannya apa, bahasa Arabnya jago, calon-calon orang sukses. Amin ya robbal. Allah firman dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Begini bunyi ayatnya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ini yang nyaut Allah kayaknya lapar-lapar ini. Orang Arab, orang Mesir, orang Yaman, badannya sehat-sehat, kuat-kuat, karena kalau dia dengar ayat Quran, dia pasti sebut nama Allah. Ulangin sekali lagi, dengan sebab menyebut nama Allah, mudah-mudahan yang sakit penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bu, suara saya enak apa enggak, Bu? Lumayan ya. Tahadus bin nikmah. Saya kalau lagi haji, lagi umroh, kalau saya sampai Mekah, saya selalu mendapatkan kesempatan buat jadi imam di Masjidil Haram. Satu saat Bapak Ibu ikut rombongan saya, atau satu saat Bapak Ibu ketemu saya, kalau saya haji, kalau saya umroh, saya selalu mendapatkan kesempatan buat jadi imam di Masjidil Haram. Tapi jemaahnya tiba rombongan saya doang. Ada 10-10, ada 5-5. Yang penting saya pernah jadi imam di sono aja. Ini kata Allah dalam Quran, sungguh ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan, contoh yang baik buat kita umatnya. Maka kita umat Nabi enggak perlu meniru-niru dan mencontoh selain Rasulullah. Tiru dan contoh Rasulullah. Apa yang harus kita tiru dari Rasulullah? 3 aja yang saya sampaikan malam hari ini. Yang pertama, Rasulullah itu mukanya selalu enak dilihat. Rasulullah mukanya selalu enak dipandang. Orang yang melihat wajah Rasulullah, hatinya bakalan girang dan ingat kepada Allah. Sering kalau lagi maulid kita baca, man ro'a wajhaka ya sa'ad ya karimal walidaini auduka sofil mubarak wirduna yauman. Man ro'a wajhaka yas'ad. Siapa orang yang melihat mukanya Rasulullah akan menjadi bahagia. Rasulullah mukanya selalu enak dipandang.
Makanya beliau Rasul bersabda, tabassumuka liwajhi akhika shadaqah. Ketika kita tersenyum, muka kita enak dilihat, itu sedekah, dapat pahala. Makanya selesai maulid kita mau sedekah, duit belum punya, banyakin aja Pak sama nyemir. Ada orang kagak ada orang, nyemir aja nyemir. Tetangga liwat, kata tetangga, dia udah lama begitu. Dikata orang gila kita. Biar kata senyum dapat pahala, biar kata senyum itu sedekah, cuman harus tahu naruhnya di mana. Kalau ada orang senyum, kalau kagak ada orang jangan senyum aja, dikata orang gila kita. Setiap sesuatu itu harus ada pada tempatnya. Doa itu semuanya bagus, nggak ada doa yang jelek. Cuma kan ada tempat-tempatnya. Kalau mau makan, baca doa sebelum makan. Kalau habis makan, bacanya doa sesudah makan. Kalau mau masuk kamar mandi, doanya mau masuk ke kamar mandi. Kalau habis tahlilan, yang dibaca doa tahlil. Jangan pengen makan, yang dibaca doa cebok. Biar kata artinya bagus, tapi bukan tempatnya. Sesuatu yang ditaruh bukan tempatnya, maka akan menjadi bahaya. Biar senyum dapat pahala, biar senyum sedekah, cuman kalau senyum kudu tahu tuh di mana naruhnya. Kalau ada orang kita senyum, kalau kagak ada orang jangan senyum sendiri-sendiri. Itu yang pertama tuh, Rasulullah mukanya enak dilihat. Yang kedua, tiru ibadahnya Rasulullah. Kalau kita niru ibadah Rasulullah kayaknya nggak bisa 100%. Rasulullah itu orang yang maksum, dijaga dari maksiat. Dosanya udah diampuni oleh Allah. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Rasulullah dosa yang sebelumnya, dosa yang akan datang udah diampunin oleh Allah. Tapi Rasulullah kalau ibadah, Rasulullah kalau sholat, hatta tatawarrama qadamahu, Rasulullah kakinya sampai bengkak-bengkak. Kenapa Rasulullah kakinya sampai bengkak? Karena Rasul kebanyakan ruku, Rasul kebanyakan sujud. Beda sama orang sini. Ada juga yang kalau sholat kakinya bengkak, cuman bukan kebanyakan sujud, gara-gara asam uratnya kambuh. Beda. Kalau Rasulullah ibadahnya luar biasa. Kalau kita nurutin sampai kaki bengkak, kagak bakalan nyanggup. Pernah apa enggak kita sholat sunnah semalaman sampai 1000 rakaat, Pak? Pernah, Pak? Kagak. Ibu-ibu pernah sembahyang sunat semalaman 1000 rakaat, Bu? Iya, kagak bakalan. Potongan model kayak begini jauh. Sholat sunnah sampai 1000 rakaat udah gak bakalannya. Jangankan make yang 1000 rakaat, terawih aja, terawih yang 20 rakaat, nandain dulu imamnya siapa. Malam ini siapa imamnya? Ya dia, ini mah lama urusannya ini, pindah sembahyangnya. Apalagi yang sampai 1000 udah kagak bakalannya mungkin. Makanya kita tiru tuh. Kalau emang kagak bisa sampai bengkak-bengkak kaki kita, minimal waktunya biar tepat. Pernah satu saat Rasulullah ditanya sama sahabat, ya Rasul, amal apa sih yang paling afdol? Kata Nabi, salah satunya adalah as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Yang sebelum maulid, sholat johornya jam 2:30 sore. Begitu selesai maulid naik jadi jam 1. Yang tadi sholat johornya jam 1 jadi habis azan langsung sholat. Yang tadinya sholat asarnya ngebarengin maghrib jam 6 kurang seperempat. Begitu selesai maulid naik dari jam 4. Yang tadinya sholat asarnya jam 4 jadi habis azan dia sholat. Paling kagak waktunya yang kita tiru sholat
kita malam hari ini berhasil. Karena maulid ada bekasnya buat kita. Apa bekasnya buat kita? Bertambah iman, ibadah, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak yang hadir malam hari ini, yang tadiannya sholatnya di rumah, selesai maulid berjamaah di musola Khairul Huda. Yang tadinya sholatnya masih sendiri-sendiri, begitu selesai maulid berjamaah di musola, apalagi sholat subuh. Orang yang sholat subuh berjamaah itu kata Nabi, pahalanya sama dengan dia sholat selama satu malam penuh. Makanya ntar selesai maulid, jemaah di musola kita subuhnya mudah-mudahan penuh kayak begini, amin. Berarti maulid ada bekasnya buat kita. Kalau sebelum maulid di musola ini jemaahnya segitu, selesai maulid jemaahnya segitu-gitu juga, tahun depan berhenti aja maulid. Jangan pakai maulid lagi, berarti nggak ada bekasnya dong buat kita. Emang maulid kayak begini gampang, susah. Bapak kalau jadi panitia nih Pak, panitia seminggu nggak bisa tidur, mikirin acara maulid. Belum dia nyari dana, belum lagi ntar mikirin sajian jamuan yang hadir. Kalau orangnya banyak, kira-kira kebagian semua apa enggak? Nanti orangnya yang hadir banyak apa enggak? Begitu acara cuaca hujan apa enggak? Itu panitia kagak bisa tidur mikirin begitu. Ini maulid susah enggak gampang. Emang maulid kayak begini murah, mahal? Enggak cukup maulid duit 5 juta nih Pak malam hari ini. Udah ketahuan bikin panggung model kayak begini aja paling murah ini 500.000 Pak. Paling murah. Anak hadroh, coba lihat, hitung berapa orang anak hadroh. Paling kagak ini anak hadroh bayarannya 2,5 juta. Jangan makin dimurah-murahin kalau manggil hadroh. Saya paling kagak demen kalau ada yang manggil hadroh bayarannya murah. Kalau kagak ada anak-anak hadroh, kagak semangat kita baca selawat. Makanya kalau ada yang manggil hadroh, kasih yang sepantasnya. Orangnya ada 20, amplopnya cuma 400.000. Bawa bas gede-gede gitu, cuma seorang 20.000 dia. Oh udah saya. Mendingan ceramah begini ketahuan setengah jam gue tebel. Jangan dah, ini jundun min jundir Rasulillah, tentara-tentaranya Rasulullah. Kalau nggak ada anak-anak hadroh, nggak semangat kita baca selawat. Lantaran ada anak-anak hadroh, kita jadi semangat baca selawat. Hargain tuh, jangan mau sembarangan aja. Yang baca tahlil dikasih hadiah, yang baca doa dikasih hadiah. Belum lagi beli buah, beli nasi kebuli. Wah, nggak cukup duit 5 juta malam hari ini bakal maulid. Apalagi yang belum. Apaan Pak? Penceramah. Penceramah mah jangan makan disebut, gak enak. Melanggar kode etik jurnalistik kalau boleh. Saya dipesan banget sama guru saya, awas. Kalau habis ceramah pakai minta bayaran agak boleh dosa. Guru saya mesen banget begitu Pak. Makanya saya mau ceramah di mana aja nggak pernah saya nyebut harga. Mau di luar kota di mana nggak pernah. Tantangan buat saya. Pokoknya kata guru saya kalau ada penceramah habis ceramah pakai minta bayaran agak boleh, dosa. Dosa yang lebih besar lagi undang penceramah agak bayar. Nah, milih yang gede apa yang kecil terserah dah. Kalau saya milih yang kecilan aja. Itu duit kagak cukup 5 juta. Makanya sayang kalau duit yang kita keluarin sampai belasan juta, puluhan juta nggak bikin kita jadi orang-orang yang lebih baik. Makanya selesai maulid yang tadinya malas sama ngaji biar rajin sama ngajinya. Yang tadinya sholatnya di rumah biar datang ke musola sholat berjamaah. Yang subuhnya masih di rumah sekarang ntar nih subuhnya jadi berjamaah di musola, amin. Biar orang kampung sini ntar pada bangun. Biasanya kan di musola kalau sebelum subuh baca tarhim
Jam 4 baca tarhim yang begini nih. Assalatu wassalamu alaik ya imamal mujahidin ya Rasulullah. Biasanya begitu kan Pak ya? Biar entar orang khairul huda sekitarnya pada bangun, entar jam 4 yang biasa azan jangan baca tarhim. Hidupin mik musola jam 4 pagi ngomong begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak-bapak, ibu-ibu subuh, bangun, bangun. Itu laki empok yang tadiannya kagak pernah bangun subuh jadi bangun pok. Bininya nanya, lakinya nanya sama bininya, mak lo, siapa itu yang mati? Kata bininya, lu kalau subuh tidur mulu, lu tidur kok mati sih? Itu yang tadinya kagak bangun jadi bangun tuh. Makanya ntar selesai maulid, sholat berjamaahnya biar penuh, amin. Karena yang Bapak peringati malam hari ini maulidnya, sepanjang hidupnya selalu melaksanakan sholat berjamaah. Maka afdol sholat untuk orang laki-laki berjamaah di masjid musola. Afdolnya sholat untuk ibu-ibu cukup di rumah aja. Kalau satu saat ada uzur boleh sekali-kali di rumah Pak. Misalnya subuh hujan gede, pengen ke musola jalanan gelap, sholat di rumah nggak apa-apa, bapak sama istri, suaminya imam, istrinya makmum. Sekali-kali bu nggak ngapa-ngapa, cuman ibu jangan makin mesen laki. Ini kadang-kadang mesen bang, jangan panjang-panjang suratnya bang, cucian gue belum kelar. Lakinya jadi imam, usolli fardhus subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar, bininya ngikut di belakang. Allahu akbar. Lakinya baca surat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kata bininya di belakang, kaki gua enak juga suaranya ya. Ar-Rahmanir-Rahim sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bininya di belakang, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Bininya di belakang ngomong, buset dah. Itu ibu sembahyang ngomong buset batal loh. Lebih dari 3 huruf itu ngomong batal. Lakinya lagi meraktekin ngaji di Khairul Huda, dibukanya kitab Kifayatul Akhyar, diterangin bab sholat. Sah hukumnya ketika orang sholat baca ayat Quran cuman 1 ayat, tapi yang lebih utama dibacanya minimal 3 ayat. Dipraktekin di rumah. Yasin, Allahu Akbar. Kata bininya, gua kira dibaca semua kali. Itu laki ibu lagi meraktekin ngaji di musola Khairul Huda. Boleh kalau surat yang sunnah dibaca meskipun cuma 1 ayat, tapi yang lebih utama, yang lebih afdol minimal 3 ayat yang dia baca. Tuh, kalau ngaji tahu tuh. Makanya selesai maulid biar kita rajin sama ngaji, insya Allah. Orang kalau kagak ngaji Pak bahaya. Orang zaman sekarang ini ngajinya ogah di majelis taklim, ngajinya kagak mau di musola, ngajinya nggak mau di masjid, ngaji nggak mau sama kiai, nggak mau sama ustadz, nggak mau sama habaib. Ngaji yang dibuka bukan kitab kuning. Orang zaman sekarang ngaji maunya yang gampang-gampang aja, ngajinya instan, pakai handphone, ustadznya namanya Ustadz Google. Apa yang kagak ada ditanya di situ ada semua kok. Cuman orang kalau ngaji kagak ada gurunya
dia ngaji nih Pak, itu pertanyaannya ada-ada aja Pak. Saya pernah ngajar di komplek daerah Bekasi. Saya waktu itu nyampein begini, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Allah ciptakan malaikat itu jumlahnya tidak terhingga. Yang wajib kita imanin ada 10. Mulai dari malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik. Itu dari 10 malaikat ada tugasnya masing-masing. Malaikat Jibril tugasnya nyampein wahyu. Malaikat Mikail tugasnya menurunkan hujan, menyampaikan rizki. Malaikat Israel tugasnya nyabut nyawa. Malaikat Israfil tugasnya niup sangkakala, niup trompet entar hari kiamat. Ada yang tunjuk tangan, Ustaz saya mau nanya. Iya Pak, silakan Bapak mau nanya apa? Ustaz, kalau malaikat Israfil niup trompetnya hari kiamat, sekarang malaikat Israfil kerjaannya lagi ngapain Ustaz? Saya kata lagi ngelapin trompet kali Pak. Itu nanyanya aja udah sama. Kalau mau nanya, ntar kalau malaikat Israfil udah niup sangkakala, apa yang terjadi sama alam semesta, apa yang terjadi sama diri kita, kudunya nanyanya begitu. Jangan segala kerjaannya malaikat ngapain yang ditanya, lalu saya kongkong sama dia. Ada aja orang zaman sekarang nanyanya begitu Bu. Selesai. Minggu depan saya balik lagi ke situ. Saya nyampein hadis Nabi, Bapak Ibu, nanti kalau kita meninggal dunia, orang jalan 7 langkah dari kuburan kita datang 2 malaikat, namanya malaikat munkar sama nakir. Di dalam kuburan sempit, ukuran 2 kali 1 meter, malaikatnya ada 2. Sorga biar kata gede banget, yang jagain cuma atuh malaikat Ridwan. Neraka biar serem banget, yang jagain cuma atuh malaikat Malik namanya. Tapi di kuburan kecil, kita sendiri-sendiri, malaikatnya ada 2, munkar sama nakir. Kenapa di kuburan malaikatnya ada 2? Begitu saya ngaji, ketemu jawabannya. Ternyata malaikat munkar tugasnya tukang nanya, malaikat nakir tugasnya tukang geding. Begitu malaikat munkar nanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Sholat kagak pernah, ngaji kagak pernah, nyebut nama Allah kagak pernah. Nggak bisa dia jawab pertanyaan malaikat munkar. Malaikat nakir nanya, bagaimana ini Kar? Gedikir. Malaikat nakir itu sekali gedigan mendem ke bumi 70 hasta. Dicongkel, ditanya lagi, waman nabiyuka, siapa nabi lo? Kalau bahasa kitanya, maulid kagak pernah, baca selawat enggak pernah. Enggak bisa lagi nanya ngejawab pertanyaan malaikat munkar. Nanya lagi, bagaimana ini Kak? Leged dikir, digedik lagi. Kalau dia berdua-dua enggak ngapa-ngapa, karkir-karkir aja. Soalnya dia mah temen CS. Kalau kita kagak boleh karkir-karkir aja, ntar ditandain sama dia. Nih orang logam gua ya, yang manggil gua karkir-karkir aja nih. Jangan. Kalau dia berdua-dua enggak ngapa-ngapa. Soalnya CS dia. Nah, saudara yang dimuliakan Allah, ada lagi yang tunjuk tangan. Ustaz, saya mau nanya. Ya silakan Pak, Bapak mau nanya apa? Itu yang kemarin dia nanya trompet, nanya lagi aja. Kata saya, ya dia lagi Pak, biar kusut, biar brengsek ini manusia nih. Udah Pak, Bapak mau nanya apa? Ustaz, kemarin kejadian Ustaz. Kejadian apa Pak? Di daerah Bekasi. Bekasinya di mana? Di belakang pasar Teluk Buyung. Apa kejadiannya? Saya kata gitu. Ada orang Ustaz yang baru meninggal. Begitu orang belum jalan dari kuburannya 7 langkah, itu kuburannya longsor, mayatnya nganyut ke kali. Kalau mayatnya nganyut ke kali, malaikat munkar nakir nanya bagaimana Ustaz? Tuh, gua kata emang setan nih manusia nih. Emang udah biang brengsek. Lebang malaikat munkar nakir yang ditanya biasa dah Pak. Orang mau matinya tenggelam kayak, mau matinya kebakar, mau jadi abu kayak, ditanyain sama dia. Tuh orang kalau ngajinya pakai Google begitu tuh. Nanyanya bukan karena dia kagak tahu, tapi nanyanya karena
emang kita kagak tahu, kita nanya. Kalau udah tahu, nggak usah pakai nanya. Dapat berkahnya guru tuh. Orang tua kita zaman dulu amalannya kagak banyak, tapi ludahnya pada manjur. Dulu lagi zaman saya kecil ada nenek-nenek tukang ngate. Kalau ada orang kena pisau, darahnya nggak berhenti-berhenti, disembur sama dia, berhenti darahnya tuh. Itu wiridannya cuman bismillah doang. Begitu dia bismillahirrohmanirrohim, dia jilat itu ludahnya, baik tuh. Kenapa? Orang tua dulu yakin, biar amalannya kagak banyak, dia bacanya yakin, apa yang diajari guru dia pakai, makanya ilmunya berkah. Tapi orang zaman sekarang kitabnya P8 lemari, kagak ada manjur-manjurnya. Habis sama guru ngelawan mulu, sama guru kagak ngerti dibilangin, makanya nggak dapat keberkahan ilmu. Tuh, jangan suka ngetes guru, kagak boleh. Ntar ilmu kagak berkah. Biar ilmu banyak, tapi kalau kagak berkah, nggak jadi manfaat itu ilmu. Nah, uzubillah. Makanya yang kedua, yuk sama-sama kita tiru ibadahnya Nabi. Walaupun kita nggak bisa 100%, minimal kita berusaha untuk mendekati seperti ibadahnya Nabi kita Muhammad SAW. Insya Allah selesai maulid, mudah-mudahan bertambah iman, ibadah, dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Yang ketiga, yang terakhir, sebelum saya terusin, saya mau minum dulu. Tenggorokan saya ada gatal-gatal dikit. Gak apa-apa saya minum ini ya. Ya. Saya disiapin air. Ada riwayat hadis Nabi pernah minum dalam keadaan berdiri ketika perang Khandaq. Karena saya nggak dikasih bangku, saya minumnya diri aja ya. Kalau saya duduk kebangetan kebangetan cepet. Saya sambil diri aja nggak ngapa-ngapa ini ya. Kata guru saya kalau mau minum kudu baca doa dulu. Kalau doa minum nggak hafal minimal bismillah. Kullu amrin dibalin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim wa huwa aqta wa abkar wa ajdam. Kalau sesuatu perbuatan, amal, pekerjaan nggak dimulai pakai bismillah, nggak berkah, bakalan sia-sia. Makanya Bapak Ibu, adik-adik semua, kalau mau ngerjain sesuatu baca bismillah dulu. Udah selesai baca alhamdulillah. Saya baca bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Kata guru saya, kalau emang masih haus minum aja lagi. Saya minum lagi. Ner, apa ini ya? Oh, mizon. Tumben panitia ngasih mizon. Biasanya di mana-mana Pak seragam dari Sabang sampai Merauke. Itu kalau ngasih penceramah pasti air putih Pak. Padahal kita sebenarnya ceramah kan air jeruk doyan juga sebenarnya. Minta sih kagak, saya ngasih tahu doang. Saya balas dulu air putih dah. Ya Allah, tapi emang enakan air putih ya. Tuh, lain mineral. Kayak ada manis-manisnya gitu ya. Yang ketiga, yang kita tiru dari Nabi apa Pak? Nabi itu orang yang dermawan. Nabi itu orang yang murah. Nabi itu orang yang rajin amal sedekah. Sering juga kita baca syairnya tuh. Atfatayyaji rotal alami ya uhailal dewa. Swahibul jud. Nabi orang yang dermawan. Nabi yang selalu membantu tetangganya kalau tetangganya kesusahan. Nggak pernah tersimpan makanan di rumah Nabi. Pagi Nabi makan, hari itu juga habis. Nggak pernah ada
Allah. Nabi yang sabda dalam hadisnya, al-bakhil aduwwullah walau kana aliman aw abidan. Orang yang pelit musuhnya Allah, biar kata dia alim, ahli ibadah, pelit musuhnya Allah. Enggak bakal kurang harta yang kita sedekahin di jalan Allah, kata beliau Rasul, melainkan akan bertambah, bertambah dan bertambah. Dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, Imam Jalaluddin As-Suyuti berkata dalam perkataannya yang serba lima, disebut namanya khumasiyah. Itu kalau kita baca kitab ada kalimat begini, khamsatul asya, khamsatul anwa. Itu namanya khumasiyah, perkataan yang serba lima. Itu Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau mengatakan ada 5 pahala sedekah. Yang pertama, wahidatun bi asyrah. 1, kita ngeluarin sedekah, pahalanya Allah balas dengan 10 kali lipat. Buat siapa sedekahnya? Wahia ala sahihil jismi, buat orang yang badannya sehat. Kita sedekah sama orang yang sehat, 1 kita keluarin, Allah balas 10. Yang kedua, wawahidatun bitis'in. 1 Allah balas pahalanya 90. Kepada siapa sedekahnya? Wahia alal a'ma wal mubtala, buat orang-orang yang buta dan orang-orang yang tertimpa bencana. Saudara kita ada yang lagi kena bencana di daerah Cianjur. Gempa bumi 5,7 skala Richter. Cianjur porak-poranda hancur. Yang rumahnya cakep, rumahnya ambruk. Tidur saudara kita susah, kedinginan, perutnya kelaparan. Maka kalau kita punya rezeki, kita bantuin saudara kita, pahalanya begitu besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita doain saudara kita yang lagi tertimpa bencana, mudah-mudahan Allah kasih kesabaran. Yang meninggal mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan kita yang hadir, kampung kita, mudah-mudahan Allah jaga dari musibah, bencana dan malapetaka. Amin ya rabbal alamin. Makanya selesai maulid, biar kita jadi orang yang dermawan. Kita menginfakkan harta di jalan Allah, bersodakoh. Karena ketika kita bersodakoh, salah satu hikmahnya adalah menangkal dari bencana, malapetaka, musibah dan bahaya. Mudah-mudahan semuanya kita bisa meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita semua menjadi hamba-hamba yang diridhai Allah, umat yang mencintai Rasulullah. Insya Allah di dalam surga kita dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kata panitia, maulid ditutup jam 9. Makanya habis maghrib udah mulai. Kalau kemalaman bukan apa-apa, takut nasi kebuli dingin kagak enak dimakan jadi rengginang. Semalam saya turun ceramah itu jam 11:30 malam Pak. Begitu saya habis ceramah, saya disuruh makan. Ada ayam bekakak, ada sop, ada rendang, ada semur, ada bihun. Ya Allah, jam 11:30 malam saya makan bihun, rasanya keras kayak kabel. Ini ada bihunnya apa nggak Ustaz? Ini kalau ada bihunnya saya kagak mau lama-lama, bukan apa-apa. Takut keras nggak enak dimakan, melawan itu bihun. Cerita di tempat saya ngajar daerah Jati Asih, ada orang habis tahlil sampai masuk rumah sakit gara-gara kelolodan makan bihun. Orang udah keras masih dia makan juga. Makanya biar gak kelolodan, saya ceramahnya gak lama-lama dan sampai di sini aja. Biar nasi kebulinya masih aman,
bihunnya masih empuk, kerupuknya masih garing. Jadi kelar maulid kemakan semua konsumsinya. Itu aja yang saya sampaikan. Maafin kurang lebihnya. Kita baca Fatihah untuk muassis atau pendiri dari Musola Khairul Huda, guru kita, orang tua kita, Kiai Haji Zainal Arifin bin Haji Atum. Mudah-mudahan Allah ampuni salah dosa khilafnya, Allah terima iman Islam dan amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, seluruh putra putri cucu cicitnya bisa meneruskan perjuangan dari almarhum bintil kaniyah ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu aja yang saya sampaikan, maafin kurang lebihnya. Panitia, makasih udah ngundang saya kemari. Mohon maaf saya nggak bisa nemenin acara sampai selesai karena saya masih ada 3 acara lagi yang harus saya datangin malam hari ini. Yang terakhir saya janjiin jam setengah 12 malam. Masih mau juga tuh orang. Saya udah bilang udah ada 3 ini malam, udah nggak ngapa-ngapa. Saya yang terakhir setengah 12 saya tungguin, begitu katanya. Jadi saya harus bagi-bagi waktu karena 2 tahun yang lalu corona, penceramah sepi. Begitu sekarang udah boleh di mana-mana maulid kayak begini, ya Allah, orderan banjir. Orang hujan mulu jadi banjir. Iya, jadi doain saya biar sehat panjang umur. Kita bisa sama-sama berdakwah untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Itu aja saya sampaikan, maafin semua ya, Dirunjian maafin. Saya nggak pakai makan lagi deh, saya mau langsung aja nih, maafin. Masih ada 3 lagi. Saya nggak pakai makan lagi, saya mau langsung aja, maafin ya. Saya nggak pakai makan lagi, mau langsung aja nih, maafin ini ya, mau ya. Maafin ya, saya nggak pakai makan lagi, saya mau langsung aja, maafin ini. Ayam pitik aja dimakan tikus, tolong ambilin plastik buat ngebungkus. Tikusnya nyangkut di atas genteng, kalau udah dibungkus ntar tinggal saya tenteng. Tentengan apa namanya, gentengnya ketiban alu, kata panitia tenteng aja kalau emang kagak malu. Alumnya disenderin di pun pete, ntar kalau saya malu ditentengin sama Pak RT. RT ada RT? Oh iya, RT yang doyan sama murid kita doain tahun depan biar jadi lurah. Mau di Papua. Udah ya, maafin kurang lebihnya. Sehat panjang umur semuanya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.